Tuhan, Engkaulah harapanku. Kata-kata ini keluar dari hati yang tertimpa oleh kesulitan berat. Banyak kesesakan dan malapetaka telah Kau perlihatkan kepadaku, kata sang pemazmur. Meskipun demikian, jiwanya tetap terbuka dan penuh percaya, karena kokoh dalam iman, yang yakin akan pertolongan Allah dan mengakuinya, Engkaulah gunung batuku dan bentengku. Dari sinilah muncul keyakinan tak tergoyahkan, bahwa pengharapan kepadanya tidak mengecewakan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Di tengah cobaan hidup, harapan dikuatkan oleh kepastian yang teguh dan membangkitkan semangat akan kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Karena itu harapan tidak mengecewakan. Dan Santo Paulus menulis kepada Timotius, kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup. Allah yang hidup adalah Allah sumber pengharapan, yang dalam Kristus melalui wafat dan kebangkitannya telah menjadi pengharapan kita. Kita tidak boleh melupakan bahwa kita telah diselamatkan dalam pengharapan ini, di mana kita perlu untuk tetap berakar. Orang miskin dapat menjadi saksi pengharapan yang kuat dan terpercaya, justru karena ia menghidupi pengharapan tersebut dalam kondisi hidup yang tidak menentu, penuh kekurangan, kelemahan, dan terpinggirkan. Ia tidak mengandalkan jaminan kekuasaan dan kekayaan. Sebaliknya, seringkali ia menjadi korban dari keduanya. Maka pengharapannya hanya bisa bertumpu pada yang lain. Dengan mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya dan yang pertama kita harapkan, kita pun melewati peralihan dari harapan-harapan semu kepada harapan yang bertahan. Dalam kerinduan akan Allah sebagai sahabat perjalanan, kekayaan duniawi menjadi relatif. Sebab ditemukan harta sejati yang benar-benar kita butuhkan. Kata-kata Yesus terdengar jelas dan kuat. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Kemiskinan yang paling parah adalah tidak mengenal Allah. Hal ini diingatkan oleh Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium. Diskriminasi terburuk yang diderita oleh orang miskin adalah kurangnya perhatian rohani. Sebagian besar orang miskin memiliki keterbukaan khusus terhadap iman. Mereka membutuhkan Allah, dan kita tidak boleh mengabaikan untuk mewartakan kepada mereka persahabatannya, berkatnya, sabdanya, perayaan sakramen-sakramen, dan jalan pertumbuhan dalam iman. Di sini terdapat kesadaran mendalam dan baru tentang bagaimana menemukan harta sejati yang terdapat di dalam Allah. Rasul Yohanes menegaskan, jika seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Sebab siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Ini adalah hukum iman dan rahasia harapan. Segala harta di dunia, kenikmatan materi, kemakmuran ekonomi walaupun penting, tidak cukup untuk membuat hati bahagia. Kekayaan sering menipu dan membawa pada kemiskinan yang tragis, terutama ketika seseorang mengira tidak butuh Allah dan hidup tanpanya. Kita ingat kata-kata Santo Agustinus, biarlah seluruh pengharapanmu tertuju pada Allah. Sadari bahwa engkau membutuhkannya, agar engkau dipenuhi olehnya. Tanpa Dia, apapun yang engkau miliki hanya akan membuatmu semakin kosong. Harapan Kristen yang ditunjukkan oleh sabda Allah adalah kepastian dalam perjalanan hidup, karena tidak bergantung pada kekuatan manusia, tetapi pada janji Allah yang setia.
Itulah sebabnya umat Kristen sejak awal menggambarkan harapan dengan simbol jangkar yang memberikan kestabilan dan keamanan. Harapan Kristen seperti jangkar yang menambatkan hati kita pada janji Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita lewat wafat dan kebangkitannya dan akan kembali di tengah kita. Harapan ini terus menunjukkan cakrawala hidup sejati, langit baru dan bumi baru, tempat seluruh ciptaan akan menemukan makna sejatinya, sebab tanah air sejati kita ada di surga. Kota Allah mendorong kita berkomitmen terhadap kota manusia. Kota-kota ini harus mulai menyerupai kota Allah. Harapan yang dikuatkan oleh kasih Allah dalam hati kita melalui Roh Kudus mengubah hati manusia menjadi tanah subur, tempat kasih dapat tumbuh bagi kehidupan dunia. Tradisi gereja menegaskan terus-menerus adanya hubungan timbal balik antara tiga kebajikan teologal, iman, harapan, dan kasih. Harapan lahir dari iman yang menyokong dan memeliharanya, berakar pada kasih yang adalah ibu dari semua kebajikan. Dan kasih inilah yang sangat kita butuhkan hari ini. Ia bukan janji, melainkan realitas yang mengarahkan kita dengan sukacita dan tanggung jawab kepada kebaikan bersama. Siapa yang kekurangan kasih, tidak hanya kekurangan iman dan harapan, tetapi juga merampas harapan dari sesamanya. Seruan Alkitabiah untuk berharap mengandung kewajiban untuk bertanggung jawab secara konsisten dalam sejarah tanpa menunda. Sebab kasih adalah perintah sosial terbesar. Kemiskinan memiliki penyebab struktural yang harus dihadapi dan diatasi. Sementara itu berlangsung, kita semua dipanggil untuk menciptakan tanda-tanda harapan baru yang menunjukkan kasih Kristen, seperti yang dilakukan oleh banyak orang kudus sepanjang zaman. Rumah sakit dan sekolah misalnya adalah lembaga yang diciptakan untuk menyambut kaum lemah dan terpinggirkan. Meskipun seharusnya sudah menjadi bagian dari kebijakan publik di setiap negara, namun perang dan ketimpangan seringkali masih menghalanginya. Kini semakin banyak tanda harapan baru muncul. Rumah-rumah keluarga, komunitas untuk anak-anak, pusat konseling, tempat penampungan, dapur umum, sekolah rakyat. Begitu banyak tanda yang sering tersembunyi dan luput dari perhatian, namun sangat penting untuk mengusir sikap acuh dan mendorong keterlibatan dalam berbagai bentuk pelayanan sukarela. Orang miskin bukanlah beban bagi gereja, melainkan saudara dan saudari yang paling dicintai, sebab keberadaan mereka melalui kata-kata dan kebijaksanaan yang mereka miliki, mereka mendorong kita menyentuh langsung kebenaran Injil. Oleh karena itu, Hari Minggu Misi Sedunia untuk Kaum Miskin dimaksudkan untuk mengingatkan komunitas kita bahwa orang miskin berada di pusat seluruh karya pastoral gereja. Bukan hanya dalam segi karitatif, tetapi juga dalam apa yang gereja rayakan dan wartakan. Allah telah mengambil bagian dalam kemiskinan mereka agar kita menjadi kaya melalui suara, cerita, dan wajah mereka. Semua bentuk kemiskinan tanpa terkecuali adalah panggilan untuk hidup secara konkret Injil dan memberikan tanda-tanda harapan yang nyata. Inilah undangan yang datang dari perayaan tahun Jubileum. Tidaklah kebetulan jika Hari Misi Sedunia untuk Kaum Miskin dirayakan menjelang akhir tahun rahmat ini. Ketika pintu suci ditutup, kita harus menjaga dan mewariskan karunia ilahi yang telah dicurahkan ke tangan kita sepanjang tahun doa, pertobatan, dan kesaksian. Orang miskin bukan objek dari karya pastoral kita, tetapi subjek kreatif yang mendorong kita menemukan bentuk-bentuk baru untuk menghidupi Injil pada masa kini. Di tengah gelombang kemiskinan baru yang terus bermunculan, ada resiko kita menjadi terbiasa dan pasrah. Kita menjumpai orang miskin atau dipermiskin setiap hari.
Dan terkadang kitalah yang mengalami kekurangan, kehilangan tempat tinggal, kekurangan makanan yang layak, kesulitan akses akan kesehatan, pendidikan, dan informasi, serta kebebasan beragama dan berekspresi. Dengan memajukan kebaikan bersama, tanggung jawab sosial kita berakar pada tindakan penciptaan Allah yang memberikan semua harta dunia kepada manusia. Seperti halnya anugerah ini, demikian pula buah kerja manusia harus dapat diakses secara adil. Membantu orang miskin pada dasarnya adalah masalah keadilan, bukan hanya kasih. Seperti kata Santo Agustinus, engkau memberikan roti kepada orang yang lapar, tapi akan lebih baik jika tak seorang pun merasa lapar, meskipun artinya tidak ada yang perlu diberi. Engkau memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, namun betapa lebih baik jika semua orang memiliki pakaian dan tidak ada lagi kemiskinan seperti itu. Maka saya berharap agar tahun jubileum ini dapat mendorong pengembangan kebijakan untuk memerangi bentuk-bentuk kemiskinan lama dan baru, serta inisiatif baru untuk mendukung dan membantu yang paling miskin di antara orang miskin. Pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan kesehatan adalah syarat keamanan yang tak akan pernah bisa dijamin oleh senjata. Saya menghargai inisiatif yang telah ada dan semua komitmen yang diberikan setiap hari di tingkat internasional oleh begitu banyak pria dan wanita yang berkehendak baik. Mari kita menyerahkan diri kepada Santa Perawan Maria, penghibur orang yang menderita, dan bersama dia kita naikkan nyanyian harapan dengan menggemakan kata-kata Te Deum. In te Domine speravi, non confundar in aeternum. Padamu Tuhan aku berharap, aku tidak akan pernah kecewa. Vatikan, 13 Juni 2025, peringatan Santo Antonius dari Padua, pelindung kaum miskin. Paus Leo ke-14.